Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Handiani dengan NIM 2020143585 kelas 6U Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi UTS dari dosen pengampu Ibu Kiki Aryani Group Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini saya akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif dengan pembahasan pengertian, masalah, dan variabel penelitian. Yang pertama ada pengertian. Metode kuantitatif menurut Sugiono. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandasan positivistik atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi dapat diartikan sebagai metode penelitian kuantitatif, yaitu masalah yang diukur melalui angka-angka. Yang kedua atau yang B ada masalah. Menurut Frankel and Wallen menyatakan bahwa masalah penelitian merupakan sesuatu yang pasti, di mana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti. Masalah merupakan suatu wilayah yang akan menjadi perhatian penelitian, kondisi yang ingin ditingkatkan, kesulitan yang ingin dieliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Sumber masalah sendiri yaitu berasal yang pertama terdapatnya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, adanya perpaduan dan kompetensi. Baiklah, yang C ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian atau research question yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan oleh masalah. Nah, adapun bentuk-bentuk dari rumusan masalah. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, atau rumusan masalah yang membandingkan nilai satu variabel pada dua atau lebih. Yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang menanyakan antara dua variabel atau lebih terdapat tiga hubungannya. Yang pertama simetris atau sejajar, yang kedua kausal atau hubungan sebab akibat, yang ketiga timbal balik. Baiklah, selanjutnya ada variabel penelitian. Kata variabel hanya ada pada penelitian kuantitatif saja, karena penelitian kuantitatif berpandangan bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan menjadi variabel-variabel. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang Anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk pada yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, variabel sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, variabel independen yang dapat mempengaruhi atau variabel bebas. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat atau yang dapat dipengaruhi. Yang ketiga, variabel moderator yang dapat muncul dalam penelitian hasil atau tingginya rendahnya suatu penelitian. Yang keempat, variabel intervening atau gaya hidup yang menghasilkan gaya hidup seseorang seperti budaya, lingkungan, dan tempat tinggal. Nah, tapi yang sering kita dengar seperti yang kita ketahui bahwasannya yang sering digunakan yaitu hanya dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat, atau variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada model hubungan antara variabel. Dalam suatu penelitian kuantitatif atau positivistik yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal atau sebab akibat, maka penelitian dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pada penelitian yang bersifat asosiatif, penelitian dapat menyusun kerangka berpikir berdasarkan teori yang relevan dan canggih serta mutakhir.
Kerangka berpikir menunjukkan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir yang menunjukkan hubungan antar variabel tersebut selanjutnya disebutkan dengan model hubungan antar variabel. Yang selanjutnya, menemukan masalah. Namun seperti yang telah kita kemukakan bahwa menemukan masalah, betul-betul masalah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang lebih mudah menemukan masalah adalah orang yang berpengalaman, menguasai banyak teori, memahami aturan dan perencanaan, dan sebagainya. Dengan memahami hal tersebut, maka mereka akan melihat penyimpangan dengan pengalaman, penyimpangan dengan teori, penyimpangan dengan aturan, dan penyimpangan dengan rencana. Oleh karena itu, supaya dapat memahami menemukan masalah, maka harus banyak membaca, diskusi, dan terjun ke lapangan secara langsung. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.